Jumpa lagi dengan saya di vlog saya kali ini. Tetap masih di Ring Kopi, di playlistnya Ring Kopi. Tapi kali ini saya tidak membahas mengenai dunia pertanian ataupun info-info sekitar perihal dunia pertanian. Jadi kali ini saya agak berbeda. Ada topik yang mau saya sampaikan di video ini, di vlog saya ini. Topiknya mengenai ini. Yang bernama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, yang sering kita sebut PSI. Bagi teman-teman mungkin yang alergi dengan partai politik atau alergi dengan partai ini, PSI, silakan skip video ini dan tinggalkan. Silakan menonton, mencari video yang lain. Oke, masih standby di sini. Berarti kalau Anda yang masih standby, berarti Anda setuju, mau mendengarkan, mau mendengar cerita saya, dan tidak alergi dengan partai politik. Oke, saya mulai. Jadi ceritanya begini. Tanggal 19 Desember 2020 kemarin, saya hadir di acara Kopdarwil Partai Solidaritas Indonesia di Bali. Tepatnya di Hilton Resort Hotel di Nusa Dua. Saya hadir di sana bukan sebagai pengurus, juga bukan sebagai kader. Tapi saya biasa, jadi apa ya istilahnya? Ya rakyat biasa, manusia biasa. Manusia free, freedom, bebas. Nah, sebelum saya membahas, menceritakan sebelum saya menceritakan mengenai acara Kopdarwil di Bali tersebut sebagai behind the scene versi saya mengenai PSI, jadi saya akan bicara mulai dari awalnya. Awal saya mengenal beberapa teman bro dan sis ya. Kalau sebutan di PSI kan bro dan sis PSI itu dari media sosial awal. Nah, kemudian sebelum acara Kopdarwil tersebut, salah satu pengurus jajaran tertinggi partai PSI, jadi Big Boss, itu datang ke Bali. Tepatnya di Kabupaten Badung. Saya nggak tahu tajuk acaranya apa, tapi beliau hadir. Nah, saya di DM oleh Big Boss tersebut, oleh beliau, bahwa beliau akan ke Bali. Jadi waktu itu posisi beliau masih di Jawa, jadi perjalanan OTW ke Bali. Ya, saya sebagai orang yang awam, yang nggak mengerti apa-apa, panggilan seorang Big Boss, apalagi beliau seorang top lah di jajaran partai ini, beliau top sekali. Ya, saya hadir di acara tersebut. Singkat cerita, diperkenalkanlah saya dengan beberapa kader yang ada di Bali. Beberapa lah, saya ketemu, kita ngobrol-ngobrol, santai. Nah, setelah acara itu berakhir, sang Big Boss kembali ke pusat. Nah, setelah sekian minggu berikutnya, saya diberikan info bahwa akan ada acara ini Kopdarwil ini yang ada di Bali. Nah, acara tersebut tujuannya adalah kan Desember 2020 kemarin kan ada pilkada di tempat saya di Bali, pilkada, dan calon pemimpin yang diusung oleh PSI itu naik menjadi pemimpin daerah di masing-masing kabupaten. Nah, ini istilahnya konsolidasi lah, seperti itu. Saya hadir di acara tersebut itu karena
pada acara Kopdarwil tersebut PSI ada yang namanya UMKM. Jadi PSI waktu itu kadernya bercerita kepada saya ada UMKM yang ya tampil lah di sana untuk mempromosikan apa yang menjadi produk dari para ya semua UMKM di Bali. Seperti itu. Akhirnya saya menghubungi Ketua Biro Kesejahteraan PSI Sistania. Nah, saya kontak beliau, saya telepon. Nah, saya mohon izin nih untuk bisa berpartisipasi di acara tersebut. Waktu itu beliau sibuk sekali karena beliau harus keliling Indonesia. Jadi Sistania ini harus keliling Indonesia untuk memastikan kesejahteraan para kader-kader anggota PSI semuanya itu harus sejahtera, karena beliau lah yang bagian paling sejahtera. Akhirnya saya dihubungkan ke kader PSI yang bernama Bro Wayan Sumertoyase. Saya telepon beliau. Saya minta izin waktu untuk bertemu, untuk ngobrol. Akhirnya setelah beberapa hari kita telepon, kita janjian deal. Nah, ketemulah dengan Bro Wayan Sumertoyase. Tapi sebelum bertemu saya udah bicara melalui by phone, biarpun tidak secara detail. Tujuan saya ingin hadir berpartisipasi di acara Kopdarwil PSI di Bali tersebut yang ada UMKM-nya itu. Saya sudah sampaikan sedikit kepada Bro Wayan Sumertoyase. Dia oke, dan saya ketemu. Nah, kebetulan saya dan petani-petani saya itu baru selesai menanam. Jadi saya menanam melon dengan petani saya, dan ada petani-petani yang lain menanam padi. Nah, saya ingin di acara tersebut tuh mempromosikan hasil dari para petani yang ada, baik itu melon, baik itu beras yang dihasilkan. Nah, tujuannya ya memperkenalkan ini loh, karena padi yang saya tanam waktu itu, petani-petani saya yang tanam padi pada waktu itu adalah padi-padi yang memang kelasnya premium. Jadi istilahnya ya baru. Jadi beras mutunya lain, beda dengan beras-beras pada umumnya gitu. Ini kelasnya berbeda karena ini adalah benih-benih varietas-varietas baru yang dirilis oleh pemerintah. Memang tujuan benih ini dirilis agar kita bisa menghasilkan beras premium. Tujuannya adalah ekspor. Nah, di sini saya ingin mencoba memperkenalkan. Nah, datanglah Bro Wayan Sumertoyase. Saya ajak langsung beliau ke lahan. Tapi karena sudah panen, jadi saya tunjukkan aja. Ini loh, jadi kita sudah panen. Jadi sebagai bukti bahwa ya petani menanam. Jadi bukan saya beli di grosiran saya jual lagi, tidak. Jadi memang ini pure murni hasil dari para petani. Akhirnya saya ajak Bro Wayan Sumertoyase ke rumah petani, seorang petani. Di situ saya tunjukkan melon yang hasil panennya. Nah, Bro Wayan sempat menikmati dan mengatakan oke. Nah, waktu itu Bro Wayan minta waktulah, karena beliau kan harus berbicara pada ketua DPD. Ya, kalau ketua maksudnya ketua Kabupaten Badung, karena itu lokasinya saya ada di Badung. Seperti itu. Selang beberapa hari Bro Wayan menelpon saya. Oke Pak, diizinkan untuk hadir. Jadi ketua kabupaten Bro Kevin memberi izin. Nah, langsung saya menemui beberapa petani. Beberapa petani saya temui. Saya ajak mereka untuk ikut hadir sana. Ya, meramaikan sambil ngobrol lah seperti itu. Tapi, nah ini beberapa petani menolak. Begitu tahu, saya kasih tahu kalau ini acara partai politik. Beberapa menolak. Ya, saya paham kenapa mereka menolak. Karena memang sebelum acara ini, saya dan beberapa petani-petani saya itu pernah menghadiri di partai politik yang lain. Ya, tajuknya hampir-hampir mirip lah. Tidak beda-beda jauh. Hampir-hampir mirip lah. Berapa kali ya, sekitar 3 kali di partai yang berbeda-beda. Nah, tapi saya bilang begini sama ke petani-petani saya.
Datang aja lah, nggak apa-apa. Toh hitung-hitung kita jalan-jalan. Lumayan kan, ke Nusa Dua, jalan-jalan, masuk hotel bintang 5 ya, Hilton kan hotel top banget. Ya, nggak semuanya sih. Ada beberapa yang mau, tapi ada tetap beberapa yang kekeh, nggak mau ikut ya. Ya sudah. Oke lah. Sampailah di hari H. Saya datang, saya membawa beberapa hasil dari pertanian. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya pribadi, mengenai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Ada beberapa catatan-catatan. Nah, ini yang mau saya sampaikan, inti poinnya ada di catatan-catatan ini. Datang saya sampai lokasi. Nah, saya mencari ketua Biro Kesejahteraan Sistania, ketemu dan saya menanyakan di mana lokasi saya bilang gitu. Diberikanlah lokasinya. Waktu itu saya agak pagi datangnya, jadi masih kosong. Saya disuruh memilih dan saya diberikan tempat. Oke lah, saya memilih satu tempat. Nah, yang hadir di sana banyak, jadi banyak UMKM yang hadir di sana. Ada kerajinan, ada makanan, ada ya saya membawa, dan petani saya membawa hasil pertanian. Ada beberapa lagi yang lain yang produk-produk lokal. Di awal kehadiran saya itu, yang pertama, seluruh kader PSI yang hadir pada saat itu semua membantu. Iya, dibantu. Jadi saya kan harus mengeluarkan beras, saya harus mengeluarkan buah melon. Mereka dengan santainya, Pak, saya bantu ya. Apa yang bisa saya bantu? Ayo, di mana Pak? Ayo kita bantu Pak. Itu yang pertama. Ya, saya waktu itu ya oke lah. Kamu bantu ya silakan. Saya biasa saja. Bantu, sudah. Setelah itu beberapa mulai waktu menunjukkan mulai di atas jam 9 kan sudah mulai banyak ini peserta-peserta yang hadir UMKM, termasuk kader-kader di seluruh provinsi ini sudah hadir semua. Semua kader yang ada di sana itu tidak duduk cuma main HP atau ngobrol sendiri secara eksklusif dengan gengnya, tapi ngobrol dengan kita. Jadi semua stand, semua UMKM itu mereka datang. Mereka berbicara, mereka ngobrol, mereka menanyakan. Mereka, ya informasinya, ini apa? Ini apa ini? Kok begini? Pokoknya dia bertanya. Jadi, ini poin kedua. Jadi mereka berkomunikasi. Jadi bukan kita sebagai UMKM datang karena kita bukan kader, kita juga bukan siapa-siapa, terus dicuekin, yang nggak ada yang ngajak ngomong, ya dibiar-biarin, enggak. Datang ke tiap-tiap. Jadi yang hadir kan banyak tuh kadernya. Semua. Poin kedua. Setelah mendekati sekitar ya menjelang siang ya, hampir jam berapa ya? Sekitar jam 11 ya. Atau sebelumnya hampir jam 11 lah. Ini yang saya agak terkejut. Jadi ada seorang laki-laki, ya keren sih, gagah penampilannya, keren. Dia mendatangi satu persatu tempat-tempat yang kami didatangi. Beliau bertanya, saya pikir siapa ya beliau. Setelah beliau memperkenalkan nama beliau siapa, dan saya baru tahu beliau adalah seorang ketua DPW, Bro Nengah Adiasa. Duh, serius ya, saya belum pernah mendapati seorang ketua DPW ya ini, mau ngobrol dengan kita,
mendatangi tempat kita, berbicara santai, berguyon lah, guyon apa. Bahkan saya diberi nomor telepon beliau untuk kontak. Setelah saya bercerita mengenai ini loh punya petani ini begini-begini semua. Dan beliau mau memberikan. Itu seorang ketua DPW yang belum pernah untuk yang saya pernah hadiri seperti itu. Setelah sekitar mendekati siang, hampir jam 12 ya, jam 12. Semua kader, pengurus teras semuanya itu, mereka makan siang, lunch. Jadi ada satu tempat besar seperti hall ya, aula lah. Itu ada makanan prasmanan. Makanannya pun juga bukan makanan kaleng-kaleng, tapi kelas bintang 5, Hilton kelas bintang 5. Pokoknya ya kalau saya sebagai petani ya, kalau untuk beli makanan segitu secara cash langsung ya agak mikir-mikir sih. Mahal, pasti mahal. Mereka makan siang. Dan tahu nggak apa yang dilakukan oleh seorang ketua DPW kepada kita para UMKM? Kita bukan diberi nasi kotak makan siang, enggak. Atau nasi bungkus dengan karet atau cepretan, enggak. Beliau datang ke tempat kita. Ayo kita makan sama-sama. Seorang ketua DPW datang, ayo sama-sama kita makan. Diajak semua UMKM yang ada di sana. Jadi kita makan prasmanan di sana, bersama-sama di sana. Ngobrol, beliau ngajak ngobrol. Jadi bukan beliau terus pergi meninggalkan kita, terus beliau ngobrol dengan apa orang-orang pengurusnya sendiri, enggak. Sambil makan beliau ngobrol, gimana Pak? Apa Pak? Cerita. Poin keempat. Seperti itu. Dan bahkan waktu makan itu Bro Nengah Adi itu bilang ke saya, Bapak bawa melon ya? Iya Pak. Dan beliau bilang, saya beli satu. Beliau membeli. Seorang ketua DPW loh ini. Saya beli. Potongin Pak. Bawa ke sini semuanya biar semua menikmati. Wow. You great man bro. Bagi saya itu langka. Dan termasuk petani-petani saya itu diajak makan sama-sama. Padahal kita kan tahu lah. Gimana sih kalau seorang petani tulen, mana ada petani tulen itu pakai datang suatu undangan, ya maaf ya, tapi ini kan sudah menjadi kebiasaan. Asli murni petani datang undangan dengan kemeja Supreme, terus celana Gucci, sepatu Louis Vuitton, parfum Bulgari. Nggak ada. Bahkan ada petani saya datang yang cuma sekedar pakai kaos lengan panjang yang biasanya dipakai untuk di sawah itu, terus celana panjang biasa, pakai sendal lagi. Tapi beliau memanggil, mari Pak, sama-sama Pak. Wow. Setelah acara makan siang itu selesai, ya, ini singkat cerita, mereka menunggu ketua mereka dari Jakarta nih, dari pusat, untuk akan hadir di acara Kopdarwil tersebut. Nah, selang berapa lama hadirlah beliau. Ketua saat ini untuk PSI, Bro Giring, beserta istri dan Sis Isyana Ida Bagus Oka. Kalau nggak salah beliau pendiri ya. Saya kurang tahu sih. Mungkin pendiri beliau. Bersama-sama dengan
Sis Grace Natali kalau nggak salah ya. Maaf ya kalau salah, mohon maaf nih, maaf. Nah, pada waktu beliau Bro Giring hadir, Bro Giring dan rombongannya hadir, ya biasa, mereka hadir biasa. Ya seperti layaknya ketua umum, disambut lah. Terus mereka, rombongan, mereka makan. Ya tapi kan nggak mungkin lah seorang pimpinan partai datang makan sambil berdiri. Jadi ada tempat sendiri, mereka duduk di sana, mereka makan. Nah, waktu itu saya tuh iseng, saya berpikir gini, kalau tadi kita prasmanan, itu kan kita Bro Nengah Adi, ya sebagai ketua DPW kan minta saya untuk memotong, untuk dibagikan semuanya, menikmati sama-sama. Ah, Bro Giring sebagai ketua umumnya kan belum, karena waktu itu habis, yang saya potong itu satu butir yang Bro ketua DPW membeli itu habis langsung. Ya, saya menghubungi kembali si ketua kesejahteraan Sistania. Saya ngobrol dengan Sistania, bisa nggak saya dibantu? Saya mau potong melon lagi, terus saya mau serahkan, berikan kepada Bro Giring dan rombongan waktu itu. Tapi bukan saya menyerahkan, saya minta tolong Sistania, karena ya nggak mungkin lah kalau saya datang terus depan ketua memberikan, kesannya kan ya nggak pantas lah. Saya kan juga mengerti. Sistania sempat masuk ke ruangan, entah berbicara bagaimana, beliau kembali dan iya Pak, oke, saya potongkan dah. Jadi Bro Giring, istri dan Sis Isana. Jadi ada tiga piring saya serahkan ke Sistania, diserahkanlah kepada sana. Selesai berapa menit selesai, ya mereka keluar. Bro Nengah itu menunjukkan, ini loh, dia berbicara nih, Bro Nengah berbicara pada ketua Bro Giring, ini yang punya melon Pak. Terkejut saya, lu serius nih gitu. Dan waktu itu Bro Giring berbicara dengan saya mengenai melon yang dimakan dan mengucapkan ya testimoni lah soal rasanya seperti apa, ini begini. Dan setelah acara rombongan ketua makan itu, acara kan belum dimulai nih. Jadi Bro Giring ini mendatangi setiap stand UMKM untuk berbicara langsung. Bro Giring beserta istri dan Sis Isyana berbicara. Lu serius ya? Ada perbedaan yang sangat mencolok. Saya menghadiri acara ini dengan acara-acara partai yang sebelumnya yang pernah saya hadiri. Bahkan beliau bertanya, ngobrol dengan petani saya, ini apa, bagaimana, ya memang ada beberapa masukan-masukan yang memang ya itu kekurangan kita. Saya menerima karena kita kan bawa beras nih, tapi ya seandainya waktu itu kita bawa satu alat masak yang langsung di tanah, itu kan bisa merasakan langsung, ya oke lah, itu saya kan tidak tahu. Jadi next time lah, kalau nanti kita akan prepare lebih bagus lagi. Karena Bro Giring sempat menanyakan mengenai beberapa varietas beras yang ditanam petani saya, nah, seperti itu. Dan waktu itu Bro Giring ingin merasakan, tapi ya karena masih berupa beras kan ya nggak mungkin lah, makan beras kan nggak mungkin. Dan selesai beliau berkeliling, beliau duduk santai. Nah, saya memberanikan diri nih, mencoba mendekat untuk berbicara. Iya, direspon. Lu serius direspon. Bayangin ya, seorang ketua partai, saya bukan kader, saya bukan apa-apa, datang mendekat, saya mencoba menyapa, direspon. Nggak ada bodyguard, nggak ada ajudan, nggak ada asisten, nggak ada pagar betis yang membatasi.
Ya nggak ada yang menanyakan ada perlu apa, mau ngapain dengan mau ngobrol dengan ketuanya, nggak ada yang menanyain. Dan semua kader yang di sana duduk ngobrol nyantai berbicara ya saling ketawa. Ya awalnya sih waktu Bro Giring sebagai ketua datang ya saya cuma melihat dari jauh kan beliau kan datang dijemput rombongan ya saya cuma melihat gini ya style artis lah ya yes, begitulah ya beliau kan memang seorang artis jadi ya paling cuma begitu aja ya kesan saya tapi setelah saya ngobrol ketemu wow beda jauh beda jadi seperti berubah yang saya tak lihat selama ini Bro Giring di televisi di media sosial sebelum di PSI beda jauh dengan sekarang beliau menjadi ketua sekarang ini sangat jauh humble sekali beliau dan enak sekali beliau bercerita beliau bercerita saya bercerita beliau ada tanya jawab di sana saya bercerita beliau menanyakan dan respon beliau luar biasa untuk pertanian beliau respon luar biasa dan beberapa peserta UMKM pun lainnya ikut nimbrung di sana dan berbicara bro ketua menanggapi bukan dalam arti terus dicuekin bro ketua hanya bicara sendiri atau masuk di ruangan apa VIP enggak berbaur dengan kita ngopi bareng satu meja tumben ini yang belum pernah saya tahu. Oke singkat cerita acara mereka akan dimulai acara resminya nih Kopdarwilnya mereka masuk ke ruangan semua ya udah kita yang UMKM kan di luar nih ya sudah santai lah diam aja berjalan menjelang sore selesai acara mereka selesai nah saya mencoba ingin ketemu kembali dengan Bro Giring sebagai ketua karena ya saya ingin memberikan hasil dari petani saya kepada langsung pada beliau pada ketua saya izin ya kembali kepada ketua Biro Kesejahteraan PSI Sistania dan saya juga menghubungi Bro Wayan Sumartayasa waktu itu boleh nggak saya bilang gitu ya tetaplah saya tetap merasa ini beliau seorang ketua partai ya saya tetaplah ya karena terbawa mungkin karena terbawa dengan sebelumnya jadi masih ya belum bisa ya free lah gitu oh boleh ya udah terus saya ajak petani saya ini saya ajak salah satu seorang petani saya yang umurnya 70-an jadi dia sudah petani senior sudah tua tapi masih bertani nah petani saya memberikan buah melon kepada Bro Giring berat bro dan terjadilah percakapan kedua antara Bro Ketua dengan petani saya dan saya mendengar percakapan tersebut saya betul-betul begini ada ya ketua partai seperti ini ya begitu selesai diambil begitu ada uang lagi ada musimnya soalnya berkali-kali nanam melon gagal mulu soalnya pakai hidroponik harusnya pakai tanah Bro Ensis mohon panitia no sawah terbuka ya di kebun gitu nggak bisa bisa kan
dan harus pakai kawat terus dia lilit gitu. Enggak. Oh enggak. Harus diikat. Oh diikat. 15 cm itu diikat. 15 cm. Tapi itu Dan tahu ucapannya seperti ini. Bro, Bro Giring berbicara ke ini, ke mana? Ke pengurus PSI yang ada di sana. Begitu nanti pas ke Bali aku harus ke sini bos, belajar. Saya udah pernah nyoba bikin nanam melon berkali-kali gagal mulu soalnya. Harus belajar sama bapak berarti. Terima kasih ya pak ya. Terima kasih ya pak ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Bro nanti minta nomor telepon ya. Belum pernah. Saya bertemu dengan seorang ketua partai sebelum-sebelumnya berkata seperti itu. Dan yang membuat saya sangat angkat topi lah dengan Bro Giring dan juga PSI pada umumnya. Di akhir pembicaraan Bro Ketua dengan petani saya, beliau memberi hormat. Bro Ketua memberi hormat kepada seorang petani tua Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. yang sudah tua, Bro nanti minta yang nomor telepon. berpenampilan seperti biasa-biasa saja. Seorang ketua partai memberi hormat, menundukkan kepala kepada petani tua yang ada di depan yang diajak bicara. Itu yang membuat saya waktu itu, momen itu betul-betul wow. Wow sekali. Nggak tahu saya harus berbicara apa, mengatakan apa lagi. Tapi saya bilang wow. Dan setelah itu Bro Giring bertemu saya dan saya diberi nomor kontak telepon beliau. Oh ini ada. Telepon ya bro. Wow. Seumur saya nggak pernah punya nomor teleponnya ketua partai. Boro-boro punya nomor teleponnya ketua partai. Nomor telepon pagar betisnya aja belum tentu punya kok. Dikasih aja belum tentu. Beliau seorang ketua memberikan. Luar biasa. Berikutnya, pada waktu saya dan petani saya menyerahkan melon lagi satu kepada Sis Isana, Ida Bagus Oka. Tahu nggak responnya dari Sis Isana? Ya saya nggak kurang paham ya, beliau sebagai apa. Tapi kalau saya tahu beliau sebagai pendiri ya, pendiri dari PSI. Sangat-sangat welcome. Loh iya, diterima, terima kasih. Memberikan penghormatan kepada saya dan petani saya atas hasil petani yang saya berikan. Dan setelah itu bukan cuma diletakkan, ditinggal, dibawa. Kalau yang lainnya kan begitu kita berikan, ya makasih, taruh, tinggal dah. Ntar disuruh siapa yang bawa. Dibawa sendiri. Jadi pada waktu selesai acara, Sis Isana yang membawa sendiri. Respect sekali saya untuk Anda, Sis. Top. Saya masih ingat semua kejadian itu. Momen-momen itu semua saya masih ingat. Karena itu momen pertama kali saya menghadiri sebuah acara partai politik yang punya partai politik punya hajatan, tapi mendapat perlakuan seperti itu. Baru sekali ini. Ya, itu sedikit behind the scene lah dari saya mengenai kegiatan SI di Bali di acara Kopdarwil. Ya, mungkin itu versi saya. Saya nggak tahu versi teman-teman yang lain yang pernah bertemu. Saya nggak tahu. Tapi ini versi saya dan saya punya hak untuk menyampaikan ini secara langsung. Masalah pro dan kontra itu bukan urusan saya. Karena penilaian adalah bersifat pribadi.
Apa yang saya rasakan, yang saya rasakan pribadi, termasuk apa yang dirasakan oleh petani saya. Dan sampai pulang petani saya pun bercerita kepada saya, dan dia bercerita kepada temannya yang tidak mau hadir. Salut. Tapi di acara tersebut juga, ya, saya ikut merasa berduka cita kepada PSI karena ada seorang kader dari PSI yang di tanggal itu, di acara tersebut, meninggal dunia. Turut berduka cita saya sedalam-dalamnya kepada kader PSI, Bro Boydon Tambunan. Saya sangat berduka cita sekali. Semoga keluarga yang ditinggalkan dan seluruhnya selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Oke, penutup untuk video kali ini, untuk Bro Ketua, Bro Giring, next time kalau kondisi sudah lebih baik, lebih bagus kondisinya, kalau saya ke Jakarta, saya ingin bertemu kembali dengan Anda. Kita akan tuntaskan pembicaraan kita yang lalu yang sempat tertunda di Bali waktu itu. Ada beberapa pembicaraan yang sempat tertunda, ya saya menyadari, saya tahu Bro sibuk sekali. Jadi ya sudah, nggak ada masalah, nggak ada problem. Tapi next time kalau saya bisa ke Jakarta, saya akan ingin ketemu kembali dengan Bro Giring untuk melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin yang tertunda. Atau kalau Bro sempat datang ke Bali lagi, ya kalau nggak sibuk, saya ingin bertemu untuk ngobrol lagi. Ya, melanjutkan yang kemarin, pembicaraan kemarin yang tertunda itu. Oke, singkat untuk penutup aja. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Partai Solidaritas Indonesia atas atensinya, atas keramah tamahannya kepada saya, pada petani saya, kepada semua UMKM yang hadir di sana pada waktu itu. Terima kasih kepada Sis Tania yang sudah saya terus teleponin waktu itu menjelang acara, karena saya harus tanya ini bagaimana karena biar tidak salah. Terima kasih. Terima kasih juga pada Bro Wayan Sumertoyase yang sudah mau hadir di kebun saya. Biarpun sudah panen, mohon maaf. Next time mungkin kalau belum panen saya akan telepon kembali Anda untuk bisa datang. Terima kasih juga untuk Bro Igun yang sudah banyak sekali bercerita pada saya, memberikan saya beberapa link mengenai BUMDes. Terima kasih kepada Sis Grace Anastasia sebagai anggota DPRD Bali yang sudah maulah ngobrol dengan kita, dengan petani-petani saya, memberikan masukan-masukan dan mau berbagi link. Terima kasih sangat. Terima kasih juga saya kepada Sis Emilia Wahyuni sebagai pemilik rumah Emilia, dan beliau juga sebagai anggota DPRD Kodia Denpasar. Ya, next time saya akan main ke tempat Anda untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut, karena Anda banyak yang Anda bicarakan dengan kita pada waktu acara tersebut. Saya sangat tertarik untuk menindaklanjuti ke depannya bersama-sama dengan petani saya. Terima kasih juga kepada Sis Ervina yang sudah mau mempromosikan hasil pertanian dari petani-petani saya kepada teman-teman semuanya, sampai ke media sosialnya. Saya sangat-sangat terima kasih sekali. Sis Ervina sudah mau membantu dan memberikan linknya. Terima kasih banyak. Juga terima kasih saya kepada Bro Kevin. Ya, saya tahu kita nggak sempat terlalu banyak ngobrol karena Anda sibuk sekali di acara tersebut. Saya pahami. Tapi thank you bro. Thank you. Dan terima kasih saya juga saya sampaikan kepada Ketua DPW Provinsi Bali, Bro Nenga Adiaso. Thank you bro. Anda hebat.
Salut saya dengan Anda. Thank you sekali. Next time kita akan kontak, kita akan ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Dan spesial dan khusus terima kasih saya kepada Bro Ketua Giring Ganesa. Salut saya dengan Bro, dengan Anda. Saya angkat topi untuk Anda. Salut. Hormat saya untuk Anda. Salut. Terima kasih juga kepada Sis Isyana Ida Bagusoka. Terima kasih sudah berkenan untuk menerima pemberian dari petani-petani saya. Terima kasih Sis, terima kasih. Dan ke depan harapan saya, ya semoga harapan saya di 2024 PSI bisa masuk di 5 besar untuk jajaran secara nasional dengan mempertahankan keramah tamahan seperti ini dan kepedulian PSI kepada kita UMKM, petani. Ya semoga tercapai. Ya, tetap kita bekerja, kita tetap melayani masyarakat. Tapi saya yakin 2024 PSI akan lebih bagus, menempati posisi yang lebih bagus lagi. Dan sekarang mungkin masyarakat lebih banyak tahu tentang kinerja PSI yang memang betul-betul milenial sekali. Betul-betul milenial sekali. Kalau saya bilang lebih cenderung rock and roll lah. Kalau saya bilang rock and roll lah. PSI ini gayanya kalau saya bilang seperti rock and roll. Tapi ya salut. Karena emang kita perlulah anak-anak muda, partai anak muda ya. Kalau PSI menyebutnya kan partai milenial, partai anak muda yang ya sedikit rock and roll. Wow, mantap. Dan ke depan seandainya PSI ingin, ya mungkin PSI harus punya PSI Garda PSI, Petani Solidaritas Indonesia, gitu kan? Punya saya dengan Mas Yono aja cukup. Yang berisikan petani-petani muda, karena pertanian kita harus lebih maju. Seandainya PSI bisa mewadahi dan bisa membentuk satu sayap baru. Jadi ya kita tahu semualah petani-petani kita sekarang umurnya sudah di atas 50, bahkan ada yang sampai yang saya ajak kemarin sampai usianya 70-an masih bertani. Ya PSI kan milenial, anak-anak muda. Ayo kita tunjukkan anak-anak muda PSI pun juga bertani. Juga lebih hebat. Kita pakai teknologi yang baru-baru. Kita tunjukkan bahwa pertanian Indonesia pun lebih bagus dan PSI bisa mempelopori. Mungkin ide petani solidaritas Indonesia mungkin bagus. Dan sudah ada kok yang mau bergabung dengan petani solidaritas Indonesia. Tapi bukan saya, ada kok yang sudah mau bergabung. Dan saya rasa itu ide yang tidak jelek-jelek amat. Jadi PSI bisa mulai mengerjakan, ya istilahnya mulai mewadahi lah. Mewadahi, jadi tidak hanya cuma menampung aspirasi harga gabah murah, harga kedelai sedang tinggi, survei kunjungan ke sana kesini, tapi ya langsung action. Jadi kader-kader PSI yang muda, yang petani-petani, ayo sama-sama kita majukan pertanian Indonesia agar ketahanan pangan kita tetap terjaga. Dan satu terakhir, terima kasih saya kepada beliau. Kau tahu siapa, yang namanya tidak boleh disebutkan secara sembarangan. Thank you banget bro, thank you banget. Karena Anda, saya bisa mengenal lebih banyak tentang PSI. Saya mengenal bagaimana kader-kader PSI keramah tamahan. Thank you banget bro. Karena Anda, saya tahu ya apa yang menjadi mindset saya partai politik berbalik semuanya. Karena Anda, thank you bro. Ya karena Anda orang besar, jadi saya harus lebih hati-hati, lebih hormat kepada Anda. Thank you banget, karena Anda semuanya ini bisa terjadi. Tanpa Anda mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Thank you.
Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Kita ketemu kembali di vlog Ring Kopi berikutnya. Salam solidaritas.